Yo, babak kedua. terutama pemain di Kita nonton babak kedua ya. lagi karena tanpa itu kita Timnas Indonesia versus Korea Utara U17. Kita butuh untuk membalas gol dan sehingga memang dibutuhkan keberanian pemain untuk melakukan improvisasi terutama di dalam bagaimana menyerang. Ya, ada pergantian seperti Benham dari pasukan Garuda Muda. Terlihat tadi Ahmad Aliansyah Tahir mencetak 2 assist di laga grup stage penutup sudah konfirmasi di lapangan. Kick off persaingan babak kedua sudah berlangsung dan selamat malam buat yang nonton Timnas di Vision Plus dan yang nonton pakai fitur Connect. Jangan lupa selain Timnas di Vision Plus kamu juga bisa streaming pertahanan nih. F1 dan MotoGP. Dan tentunya langganan paket Beat Sports atau Ultimate cuma Rp1.000 per hari sudah termasuk tayangan original series dan film-film keren. Mari kita saksikan lanjutan pertandingan streaming ini tuh status di Vision Plus dan tekanan langsung disodorkan kembali oleh Korea Utara U17 dengan tendangan penjuru yang didapatkan dan konfirmasi masuknya Aliansyah Tahir. Ya, menggantikan Nazril Alvaro. Memang fokus pada ketika transisi menyerang serta transisi bertahan. Ini juga cukup penting kalau kita berkaca pada Utara yang leading dengan 2 gol dalam interval 20 menit. Pergantian Nazril Alvaro Shadan tentunya tidak hanya personal tapi sepertinya shift juga ya coach, karena tidak lagi mungkin dengan double pivot. Ini menjadi approach yang menarik karena Aliansyah Tahir lebih bersifat pemain yang bergerak di sektor sayap. Ya. Dan mungkin hanya meninggalkan Evandra ya untuk menjadi seorang DM. Luar biasa aksi dari Daniel Alfredo tadi, mampu untuk bisa menutup celah yang sudah dimanfaatkan oleh Kim Tae-gol dan Zahabi Goli dijatuhkan dengan bebas cepat diambil. Ayo. Nomor 9. Ayo. Duit. Get. Coba melaju Mirza menunggu support pekannya. Lihat ya, ada keterlambatan dalam Salah, telat. Nomor 6. Dia harus menunggu momentum untuk dia bisa memberikan kepada pemain yang lain. Yaitu momentum yang hilang itu ya, betul. Dan recovery terjadi di jantung pertahanan dari Korea Utara karena tadi Mirza menunggu betul. Ada keterlambatan dalam support dari second line kita. Ya, peluncur semangat bisa tersaji tidak hanya dari locker room tadi dengan perbincangan sang pelatih pemain, juga dengan teriakan Nova di sisi lapangan, tapi dukungan yang begitu luar biasa sensasional dari para supporter Garuda Muda yang hadir di tribun. Ya, ini terlihat ya ada satu perbedaan di awal-awal permainan. Bagaimana 2 wingback kita menutup dengan cepat 2 fullback lawan ya. Tidak pertahanan juga tentu kanannya bayar. Ya, Oke. lebar di Main defense banget ya. tapi paling tidak Indonesia. ada opsi yang Anjir, kebobolan. Bahaya di mulut gawang, disambut dengan sentuhan Ya dahsyat Allah, ya dari Allah. Mark Watson, dan ini hal yang sangat tidak diinginkan terjadi oleh Indonesia U17 yang coba Baru 47 menit kebobolan. merasakan kebobolan ketiga ke gawang mereka. Ya, satu yang belum selesai dari bicara ya, satu situasi di mana ketika kita melakukan tekanan terjadi kelonggaran Baru 3 menit loh ini. wing sebelah ruang sebelah kiri pertahanan kita. Sumpah, kayaknya sih jogo loh. Posisi bertahan terlambat. Park Hwang-sung bisa berani Sumpah. ke dalam dan Bebas banget sing awal main nomor 4 ini. ya, Matthew Baker on position untuk mengamankan bola, tapi kembali Ya ada Allah. gangguan dari Kim Tae-gol dan space tercipta dimanfaatkan dengan sangat jitu oleh Hwang-sung tadi untuk memberikan umpan kepada pemain yang memang sejak awal persaingan begitu berbahaya. Gak ada pengawalan sama sekali. Wing Aneh banget sebelah sumpah. ruang sebelah kiri pertahanan kita. Ya, ini ya, ketika transisi bertahan terlambat, Park Hwang-sung bisa berani penetrasi ke dalam dan ini dia. Ya, Matthew Baker on position untuk mengamankan bola, tapi kembali ada gangguan dari Kim Tae-gol dan space tercipta dimanfaatkan dengan sangat jitu oleh Hwang-sung tadi untuk memberikan umpan kepada pemain yang Parah sih. sejak awal persaingan begitu berbahaya. Ri Kyung-bong mampu untuk bisa Ayolah, menit 48, 42. ketiga. Semangat yuk. Ya, harapan belum pudar, semangat itu ada, asa terus terjaga,
asal bisa tampil lebih Anjir, apik pergantian ataupun mana? para Korea pemain Utara. pasukan Garuda Muda tentunya Nomor masih 2 punya lawan peluang karena 11. waktu laga masih sangat panjang. Ada pergantian double substitution bagi Korea Utara. Tapi jujur stadion ini bagus loh. Akan masuk pun juga dengan Korea ini main di mana sih? yang terpincang Bagus adalah stadion. Rokwon yang memang sejak persaingan di babak pertama mengalami sedikit kendala cedera dan Lee Kyung-bo sepertinya pemain yang baru saja menciptakan gol ketiga digantikan. Pemain nomor 8 juga penting ya di babak pertama tadi. Rokwon beberapa Ini 49-29 di mana dia? di lini tengah dari Garuda Asia. Lempar di dalam bagi Korea Utara U17, mereka terus nyaman mengendalikan laga ini. Ya ini yang merepotkan secara psikologis ya, Coach. Jadi ketika coba dengan gameplay yang berbeda, tapi kemudian Ada weakness ya. yang terjadi, ada kelemahan yang Ya. timbul dari taktik yang berbeda yang coba dilakukan. Tim Taeguk tadi Ayo press. kita harapkan terus terjaga semangat berjuang para pemain muda Indonesia. Luar lagi tekanan dari Kang Rim tadi dan mulai pada rekannya dan menusuk dari sektor sebelah kiri. Satu saja umpan yang gagal dimanfaatkan tadi oleh An Jin Sok. Ayo pelebaran yuk. Anjir, Dari Bielsa. potong. Gagal dioptimalkan. Ada seorang pemain Korut U17 yang masih belum mampu bangkit melalui kendala cedera. Memang ada high risk yang diambil oleh Coach Nova dengan tadi tidak hanya mengganti personel, tapi juga Parah sih. mengganti sedikit shape di lapangan tengah. Dan kemudian coba tampil lebih Emang sih secara fisik dan kemudian berujung justru Salon terjadi kan ini kan yang main kan adanya timnas kelemahan U11 yang ya. tercipta akibat Ini tuh yang main tuh adalah pemain tentara gitu kan. tapi kelonggaran terjadi di zona pertahanan. Ya, saya pikir ini sebuah resiko Cabang dari militer perubahan tentara strategi di dan Korea menurut Utara. saya patut dicoba karena Dan kenapa rata-rata ya? yang main di sini tuh satu klub. Pertandingan yang juga penting untuk bagaimana mengasah pemain kita untuk tidak hanya di dalam event ini saja ya, tapi juga berusaha bagaimana mengatasi kesulitan di dalam sebuah pertandingan yang nantinya dipersiapkan untuk menghadapi event Piala Dunia ya. Jadi ini penting artinya buat pemain-pemain sekali lagi untuk mereka tidak berputus asa tapi juga terus memberikan satu permainan yang lebih baik lagi yang bisa main lepas lah ya, saya katakan bermain lepas karena sekali lagi ini belum akhir dari segalanya buat mereka. Kembali satu gol bagi pasukan Garuda Muda ini akan merubah jalannya persaingan dan harus diingat bahkan ketika menghadapi Afghanistan dalam 2 menit silam ada 2 gol yang bisa diciptakan oleh para pemain Indonesia U17. Benham. Iya, bermain penuh 90 menit itu yang penting ya. Dan sudah terbukti di laga ketika berhadapan dengan Afghanistan. Tapi kondisi psikologisnya tidak seperti ini. Ini yang memang sedikit berbeda. Ya. Jadi dengan tim top yang ada di babak kedua, ini diharapkan kembali lagi mainnya fokus para lebar pemain untuk banget. bisa menjalankan di sisa pertandingan ini. Jadi walaupun tertinggal ada 1 gol tercipta, tidak lagi membebani para pemain untuk akhirnya tidak bisa bermain lepas. Di pressing panik. Benar-benar kunci aksinya pun juga dengan Zahabi Goli. Ini harus kita Gak tenang loh main ball possession gak tenang loh. Bagaimana mereka bersetup pertahanan mereka dimulai dari pemain Oke, mulai ketemu dari kunci 2 bintang utama dari Indonesia U17 tidak mudah. Sumpah anjir. Mereka membuat satu Susah gitu loh. melakukan Korea Utara main bertahan. Indonesia main bertahan. untuk tidak mudah lawan atau Indonesia masuk ke daerah mereka dengan betul-betul mereka membuat satu tekanan Udah mulai main bertahan nih Korea Utara. dan terakhir Sumpah. dengan pemain Menit belakang 5-3 strikernya cuma Sito loh. sekali ya. Saya Bisa maju. dengan Cuma 2 mean. mudah ketika mendapatkan bola memberikan banyak opsi apakah progresif passing ataukah juga membuat beberapa situasi switch play yang Terus membahayakan masanya lawan dengan kita 3 gol. melalui 2 wingernya yang sangat aktif baik oleh real winger maupun 2 fullback mereka yang overlap. Ayo Daniel. Dan tentunya pemainnya sudah begitu luar biasa aksinya. An Jin Sok. Oke, Indonesia bisa. U17 belum pernah di grup stage
menghadapi pemain Cornell. sekelas An Jin Sok ini di lapangan tengah. Lihat, mereka sudah menang 3, tapi lihat mereka ada 7 pemain yang ada di penalti box. Artinya mereka terus berusaha untuk Iya, 7 tidak tujuh merubah pemain. cara bermainnya ya tim Korea untuk melakukan terus tekanan terhadap pertahanan kita. Luar biasa. Ketika ada peluang udah langsung main Tambah lagi koleksi gol mereka. counter. In swing berbahaya ke tiang jauh tadi tidak mampu digapai. Satu kesempatan yang terbuang percuma bagi Choi Chung Hyuk tadi untuk bisa menyambut umpan Gak jelas dari ya. Kim Hyun Jin sang kapten bagi Korea Utara U17. Ayo menyerang weh. Ya, Oke. ini harus terus dilakukan ya oleh pemain untuk berani melakukan pilah dan tinggal merubah bagaimana shape kita ketika Udah aman terbuka loh sang Korea. Ayo build up yang dilakukan manfaatno oleh terbuka defender kita. mereka itu Ya, dari tadi dimanfaatkan kita gitu melihat loh. bahwa ketika bola dilempar ke dua fullback kita kurang support dari midfield atau Iya, dari midfieldnya dua winger. sepi. Oke. Dan gol kali ini lagi-lagi Anjir, saja anjir. bisa menembus sangat dini perkembangan kainan coba ditampilkan baik itu oleh Van Forasta oleh Zahabi Goli. Ini terus Anjir, menjadi malah keadaan yang begitu Usti sulit malah bagi para pemain diumpani. muda Indonesia di lapangan permainan. Kim Tae-gok lagi-lagi coba untuk Ya berkreasi. Allah, dibuang Bola harus kali. disentuh keluar tadi oleh Alberto Hega sepertinya dan berbuah lagi tendangan penjuru bagi Korea Utara U17. Ya. Yang Cornell, kemudian Korea kedua, Utara. jadi ke-8 dari keseluruhan. begitu dominan ya, walaupun mereka sudah leading tapi tetap ya. Karena memang mereka paham mungkin ya dengan cara ini untuk meredam Indonesia untuk tidak mudah memasuki tekanan mereka. Dan sampai pertandingan hari ini memang efektif sekali Sama sekali. pola itu ya. Tendangan sudut dari Pak Kwok Song dikirimkan begitu mengajak. Anjir, Peluang mencetak tadi tapi handball sepertinya terjadi ada sentuhan tangan dari Jin Suk. Good. Kurang sedikit keunggulan. Alberto tadi Dan memang kalau kita perhatikan ini persiapan yang luar biasa detail dari Korea Utara. Mereka mungkin juga paham bahwa menjaga gawang Dava ini distribusinya mungkin kurang optimal ketika coba kirimkan bola dari semua. range menuju panjang ya, untuk bisa keluar dari pressing tinggi dari para pemain. Anjir. Oh, satu Anjir. kesalahan dari Daniel Waduh. Alfredo berbuah lagi kesempatan Anjir. bagi Korea Utara. Pressing, anjir. Yang coba menekan tadi. Gila. terlihat ya tidak nyaman ya dengan dalam penguasaan bola, lepas Panik dari dong. ada di area sendiri. Kenapa harus panik gitu loh? Oh, Wan Mu kali ini Ketika di pressing bagi Korea panik. Utara U17 yang terus tampil menyengat setelah unggul 3 gol di babak kedua. Kita butuhkan Zahabi Goli untuk step up juga dengan Efran Morasta di laga ini. Dua pemain kunci yang bisa menjadi dua pemain yang memulai kebangkitan pasukan Garuda Muda di Jeddah tertinggal 3 gol. Matthew Baker dengan clearance tadi sudah diantisipasi, lagi ada sambutan tandukan berbahaya yang berujung sebuah kesempatan, butuh panci, waspada tadi. Oke. Anjing Sok coba untuk mengelabui Alberto Hega, gagal. Pongsong ke sektor kiri kali, kembali kepada Pak Pongsong. Ya, cepat sekali kehilangan bola pada pemain Indonesia U17, tapi sebaliknya mereka begitu disiplin, passing pendek. Apa upaya yang harus dilakukan untuk bisa mengurangi kendali laga ini dari pasukan Korea Utara, Coach RD? Karena kita tahu dengan perubahan shape dengan pressing yang agresif pun masih sangat sulit untuk bisa merebut bola dari penguasa Oke. pemain Korea. Press. Dia coba bergerak masuk, kemudian melakukan koneksi. Dan berujung lagi sebuah ancaman bagi backline. Anjir. 17 di ruang sempit dia berputar. Blok. Ada seleksi masif tadi yang hampir saja berbuah salah penalti seperti Hah? itu karena Penalti? ball tercipta dan ini semakin membuat terpuruk Kok sampai penalti loh? dengan putu panci yang tadi sepertinya menyentuh bola dengan tangan. Ya,
berarti memang ada perubahan yang dilakukan, tapi kita juga tidak melihat Gimana sih pesan penalti? apa ya Set. agresivitas dari setiap individu pemainnya hari ini. Anjir, kena Praktis tangan nih. mereka memang ada perubahan, tapi ketika lawan menguasai bola, Emang kena. situasi yang sama tetap diperlihatkan, yaitu memberikan ruang terlalu mudah. Ya, memberikan ruang terlalu mudah. Why? Situasi 1 lawan 1 terlalu juga mudah mereka menang. Wah, itu dada loh. Saya ulang bagaimana Kim Tae-guk memenangkan tendangan penalti. Dada loh. Sangat cepat tadi keputusan diambil oleh Morteza Mansuryan. Kok sampai penalti? Kita melihat nih, ya kita melihat ada Menurutku itu dada ya, menurutku tadi ya. Gini baru nah, saya. itu di review oleh VAR. Tapi ya sudah terserah AFC. Dengan konfirmasi dari VAR akan turut campur dalam pengambilan keputusan. On field call-nya adalah penalti dari referee Morteza Tepis. Mansuryan. Yuk tangkap. Tae-guk yang memenangkan tendangan penalti akan menjadi eksekutor. Sepertinya tidak akan diubah keputusan dari referee. Kim Kanan. Tae-guk Ya kanan. dengan gol keempat mampu diciptakan oleh Korea Utara U17. Kanan atas. Semakin nyaman dengan kesalahan tadi untuk Panji yang tangannya menang terbuka. Ya Allah, ya Allah. 4-0. Tidak mendekat dengan siluet tubuhnya. 4-0. Kalau ada sentuhan maka akan dengan mudah keputusan diambil sebagai sebuah penalti tadi. Pertama kali left langsung 4-0 itu. Dan Kim Tae-guk tenang side foot penalty finish yang sangat baik dan mampu Ya Allah, ya bisa Allah. mencetak gol keempat bagi Korea Utara 17. Ya, tidak putus asa dan terus untuk berusaha bisa main lebih tenang lagi ke Yo semangat yo. pemain yang diturunkan hari ini. Garuda. Sekali lagi menjadi bagian yang penting ya untuk mengasah kemampuan mereka. Main bertahan loh. Saya tetap main bertahan. Kamu kalah 4-0 jadi bertahan. Akan seperti ini ketika Lah. Gol mana? bisa pelajaran lagi-lagi mudah sekali. Terlalu mudah bagi Kamri pemain yang masuk di Anjir. kedua mendapatkan gangguan tapi tidak dengan intensitas Ya. pressure yang cukup agar Kamri tidak bisa menarik 5 orang versus 1 orang. Selalu saja ada space yang mampu diciptakan dan ini berawal dari satu umpan panjang dengan Ciro resiko lu, membantu Pak. yang dibiarkan seperti ini. Ciro. 4 orang versus 1 orang kebobolan. Mudah diganggu tadi dan ini finishing yang Aduh. begitu mematikan dipersembahkan oleh Aduh. untuk lagi menambah koleksi gol Korea 17 di laga ini 5 gol tanpa balas. Anjir. Situasi yang tidak nyaman, ada mental block bagi para pemain. Ini kondisi yang memang lagi-lagi tidak game of play yang tidak berjalan. Dan bagi ini Kang Rim, ini 3 pertandingan berturut-turut setelah mengalahkan Tajikistan, kemudian Oman, dan kali ini di fase knockout. Kayak gitu loh, nyerang lo. Kali dia mampu mencetak gol. Dan Ayo maju. ini membuktikan bahwa dia memiliki determinasi. Karena sudah kalah 5-0 loh ini. Kemudian juga tadi kita melihat ya body balance dia juga luar biasa, dia melakukan backing tanpa ada Oke. perlawanan ya di belakang dari Indonesia. Daniel Alfredo Zahabi Goli coba Alah, ngapus sih baru. melepaskan masih terlalu mudah bagi penjaga gawang Korut Jong Hyun-ju untuk bisa mengamankan situasi dan kita lihat bagaimana kecewanya Coach Nova di technical area dengan penampilan skuadnya yang jauh mungkin dari harapan Saplat. Iya, semua jadi terbatas. Aku berharap pertandingannya satu sama loh. Satu sisi kita ingin Aku ngerti lah Korea Utara kuat banget. terbuka, tapi dengan kita Bahkan pemain itu pemain militer, pemain bermain di satu klub. di pertahanan kita ini satu resiko. Kita tahu lah negara Korea Utara seperti Adanya apa. sebuah perubahan, adanya kemauan. Cuma kan perlawanan sama sekali, malah main bertahan. Terus tidak mau menyerah ya, karena beberapa situasi mudah sekali kita kalah dalam situasi 1 lawan 1. Bahkan 1 lawan 3 tadi di lini pertahanan pun dengan mudah mereka bisa membuat gol. Ketika kamu kebal 3-0 ya udah sekalian gitu loh maksudnya. Zahabi Goli terlihat kecewa tapi tentunya aksi dia sepanjang turnamen luar biasa pun juga dengan Daniel Alfredo memang ini menjadi off di saat yang Nyerang sekalian nyerang tuh. para supporter menikmati laga ini satu kesempatan lebaran berbahaya. Gol! Masih Becker, ada Astagfirullahaladzim. kemenangan berikutnya dari Mirza untuk bisa dikonversi menjadi gol. Iya, ini satu momentum yang tetap harus dijaga nih. Mirza. Tadi juga
Coach Henry mengenal betul ini pemain. Ya, karena setelah Ilham Ramadan adalah Ilham Rafi, Rafi. ya. Iya. Dan beberapa kali dia ikut Semua, berlatih semua. bersama tim senior. Iya. Mana ya? Pemain cukup baik. Sempat mau masuk di putaran kedua musim Iya. lalu ya Coach ya? Betul sekali ya. Iya, di Liga 1 ya. Ya. Karena memang dia punya kemampuan yang Iya. cukup baik. Posturnya juga ideal ya. Ya. Jadi inilah kesempatan bukan untuk berusaha mengejar, tapi game of play yang harus kembali lagi para pemain pedulikan dengan skor sementara, tapi harus kembali lagi memainkan apa yang sudah diperintahkan oleh Coach Nova ya. Betul sekali ya. Karena sekali lagi ini penting, pertandingan ini buat saya tetap penting artinya. Bukan soal hanya menang kalah ya, tapi juga untuk anak-anak terus bisa mampu mengatasi kesulitan apabila nanti di pertandingan seperti ini terjadi lagi di babak World Cup nanti ya, di World Cup berlangsung. Dan para pemainnya tampil dari bench coba untuk memberikan kesan positif bagi sang pelatih Nova Arianto, bisa menjadi opsi Iya. untuk bermain misalnya tidak hanya sebagai pelapis tapi juga nanti berupaya menjadi starter di squad ini, karena memang masih ada beberapa posisi mungkin yang belum terkunci sepenuhnya menuju ke World Cup nanti. Betul. Apalagi nanti akan dikembalikan ke klub masing-masing ya. Dengan kabarnya 2 bulan jeda, tentu ini harus ada pekerjaan rumah yang Ayo, Umang. pemain untuk Counter. musim dan juga Ya Allah, muncul merah kali. sudah jalankan di Piala Asia Under 17 kali ini. Ya, tapi tentu kita berharap ada satu solusi lain ya, karena kalau kemudian mereka dikembalikan sementara kompetisi itu akan Hampir selesai kelar, untuk betul. mereka sehingga tidak bisa berlatih bersama klubnya. Sementara EPA kita tahu masih mungkin di Bayangkan kontrol lo, salah kontrol. mulai persiapan tentu ya. Harus ada solusi untuk mereka bisa berlatih bersama mungkin ya. Iya, ya. Menit 65 Kesempatan guys. untuk mereka terus disatukan 5-0. untuk persiapan menuju World Cup. Kemudian mereka dikembalikan sementara kompetisi itu Oke, 66 ya, menit 66. Kok tiba-tiba trouble ya? mau melakukan itu, mau dengan determinasi penuh melakukan itu tanpa adanya satu agresivitas yang dilakukan oleh setiap pemain. Strategi apapun juga akan menjadi sangat sulit ya, karena bagian yang terpenting adalah bagaimana karakter pemain itu bisa betul kita bisa menyerang, tapi agresivitas Di penghujung Ayo, menit 67. 21 sempat mendapatkan momentum ya. Iya. Kemudian beberapa peluang yang Dan maaf didapatkan ya, tidak terwujud. skip error loh tuh. Konversi jauh berbeda dengan Korut U17 Coach Erli. Jadi mereka sangat klinis dengan peluang-peluang yang didapatkan begitu luar biasa dalam segi penyelesaian akhir. Ini yang membedakan dari lawan-lawan di group stage, bahkan kalau kita berbicara tentang Korea Republic U17 kali ini. betul sekali. Dan sejauh ini memang kalau dilihat dari bagaimana mereka bermain ya, mereka praktis sepertinya sudah sangat siap dengan semua kondisi, termasuk ketika mereka membuat satu pola penyerangan, mereka tetap akan menyimbangkan lini pertahanan. Kita melihat ya, praktis ketika mereka menguasai bola selalu akan saling bergantian antara pemain nomor 6 dengan 2 fullback dia untuk mengcover lini pertahanan, membantu 2 pemain center back mereka. Ini mengindikasikan bahwa mereka juga tidak hanya fokus kepada bagaimana menyerang, tapi juga mengantisipasi counter attack yang dilakukan tim Indonesia ketika seperti menghadapi Korea Selatan. Anjin Sok ini gelandang bertahan yang Oke. luar biasa, tampil hybrid, extra defender di pertahanan kalau dibutuhkan, kemudian dia akan naik ke area menuju ke
pertahanan dari Indonesia pun juga Berasing, weh, berasing, weh, berasing. untuk kesempatan transisi. Dua kali ini Tuh, saat kiriman bola Anjir. kurang Kurang dia dapat melompat kebobolan. dengan gangguan minimal dari Alberto Henga. Ya, dan juga minimal di dalam melakukan blok terhadap pemain yang akan melakukan passing atau cross bola tadi ya. Nah, mudah dia akan bisa mengarahkannya. Dia Cetaher masih belum ada aksi-aksi berarti berbeda dengan laga di final match group stage. Ketika dia take over Menit 69. persaingan dengan mempersembahkan 2 assist yang begitu apik. Everton Rasta ada tempat bantuan dari Ilham Madonna, blok tadi dari Aldia Cetaher. Kocak banget kan di sini pressing. Sumpah main bertahan loh. Everton Rasta menjadi salah satu pemain yang ada di jajaran top scorer di grup stage, mampu melesakkan 3 gol bagi pasukan Garuda Muda di persaingan grup C, tapi kembali jauh dari ideal penampilannya di babak knockout kali Thailand ini. tinggal satu pemain di Indonesia di depan lapangan, setengah lapangan. Tapi memang ini sesuatu situasi yang mungkin bisa terjadi ya, karena memang belum begitu matangnya mereka menghadapi banyak pertandingan-pertandingan dan dengan atmosfer yang berbeda ya, dengan satu sasaran dan target yang tentu saja berbeda. Minato Yoshida pemainnya juga menciptakan 3 gol bagi Jepang, tapi sepertinya berpotensi sama dengan Evan Lorasta akan meninggalkan persaingan di Saudi Arabia karena Jepang juga sudah tersingkir dari tuan rumah Saudi Arabia. Tersingkir secara menyakitkan dan ini juara bertahan yang tersingkir. Yutago kembali. Dia terus bergerak lincah memasuki menit ke-71 persaingan kali ini. Yutago main yang benar-benar memberikan teror tersendiri di Praktis zona minim pertahanan. sekali ya, sliding tackle yang dilakukan pemain-pemain kita hampir tidak terjadi. Menit 70. 75. Dia sangat jarang ya, kontak Di konteks sangat jarang sekali ya. Apa yang terjadi Coach Henry? Apakah itu mindset atau memang para pemain Korut ini begitu piawai memainkan kendali bola sehingga mereka begitu press resistant dari para pemain Indonesia? Dan saya pikir para pemain kita hari ini kurang begitu lepas ya, kurang begitu Ayo. apa ya, tidak Anjir kayaknya saya bantu plus ya. momen untuk kapan kita membuat profesional foul ya, itu dibutuhkan, itu tidak dilakukan. Nah, contoh seperti ini bagus ya, kita buat Akhirnya ada ya. profesional, iya betul, Seperti itu. harus seperti ini dilakukan. Begitu kita tidak mampu untuk membuat satu serangan, kemudian lawan menguasai, harus kalau memang harus profesional foul lakukan ya, karena itu bagian Itu siapa yang nomor penting dalam sayap strategi kiri bermain mau? sepak bola untuk menghindari Ngotot kalau bisa banget melakukan ya. serangan dengan mudah, dengan cepat. Iya, untuk pressure ya Iya. bagi para pemain lawan. Ya hari ini terlalu baik. Ya boleh saya katakan terlalu baik kita. Karakter yang mungkin agak fighter, agak keras tidak dipertunjukkan. Iya. Duel 50-50 terlalu mudah ya bagi para pemain Korut U17 untuk bisa pegang kendali lewat hadangan, dan ini menjadi hari yang sangat buruk dan patut dilupakan oleh para pemain Garuda Muda. Walaupun kita harus ingat juga bahwa di grup stage berjuang luar biasa untuk bisa dalam situasi berlaga di 8 besar, tapi kemudian ini yang menjadi awal mungkin yang menggagalkan kebangkitan dari Garuda Muda dengan gol cepat yang terjadi setelah halftime, padahal sudah ada perubahan approach yang coba ditampilkan Coach Henry oleh Coach Nova Arianto. Ya betul sekali, Coach Nova sudah melihat seperti apa keinginannya, tapi memang strategi selalu harus diimbangi dengan bagaimana kerja setiap individu untuk mau melakukan itu, mau dengan determinasi penuh melakukan itu tanpa adanya satu agresivitas yang dilakukan oleh setiap pemain. Strategi apapun juga akan menjadi sangat sulit ya, karena bagian yang terpenting adalah bagaimana karakter pemain itu bisa betul dipertontonkan dengan strategi bermain seperti apapun. Kita bisa main bertahan, kita bisa main menyerang, tapi agresivitas itu harus selalu menyertai setiap strategi. Anjir pergantian 3 pemain Korea Utara. Ya, tapi memang kerap terjadi ya coach ya. Ketika laju tim sedang bagus, tapi satu pengalaman tertinggal Songhun yang tidak pernah terjadi di laga-laga Jadi sebelumnya. Ini KSU seperti hantu yang Kejuwon. menghancurkan mental para pemain ya. Iya, di tengah betul. lapangan. Ya, saya Tidak tahu cara merespons. Iya, meresponnya memang itulah yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kita nggak
banyak pengalaman yang mereka peroleh dalam banyak pertandingan yang mereka lewati ya, sehingga memang membutuhkan proses yang masih panjang dan makanya saya inginkan bahwa hari ini nggak ada masalah, yang penting ada sebuah perubahan strategi, tinggal bagaimana sekarang mereka tetap untuk tidak takut untuk bermain lebih agresif, lebih keras lagi, berani untuk melakukan body contact dengan lawan ya. Satu modal yang juga cukup penting sebelum turnamen ini digelar adalah 3 laga uji coba ya, ketika bermain mengalahkan China, kemudian juga mengalahkan Uni Emirat Arab, dan hanya kalah dari Irak. Ini yang memang satu hal yang berkali-kali yang menjadi pesan adalah ketika Ayo Gansi pressing dong, itu main. Iran yang sudah tertinggal Coba akhirnya tidak dari bisa Gansi comeback, bahkan pressing. tidak mampu mencetak gol. Ini satu kondisi yang kembali lagi terjadi di laga kali ini. Jadi lagi-lagi ini ada satu mental block yang terjadi ya. Ini yang rasanya mungkin juga harus ada beberapa rotasi pemain yang bisa menjadi pengangkut air ya, untuk bisa mengangkat mental para pemain untuk bisa bermain lepas. Karena kalau ini terjadi di laga pembuka berhadapan dengan Korea Selatan, mungkin juga satu skenario yang kurang lebih sama terjadi lagi di laga kali ini. Kim Eugene Masih ya begitu nyaman ya para pemain Korea Utara. sebuah unit yang sangat nyaman untuk tampil lagi mengancam. Kim Eugene, Kim Tae-go, dan pemain lainnya terus Ayo. naik, terus menekan. Tidak ada satu Lah asip. apa ya, Oh, set dengan Alberto. cara yang lebih keras, yang lebih tegas ya. Di zaman Coach Sete ada Andre Cobra ya. Tidak berani di SEA Games ketika itu ya. Mereka Lim terus menjadi pemain yang lagi menambah kesulitan para pemain bertahan Indonesia untuk beraksi. Para pendukung dari Garuda Muda, memang ada beberapa yang agak lesu tapi Weh, saja support cek. dari Garo. Tunggu dulu, Weh, apakah ngapain? terlibat friksi di sini dan wasit asal Iran Tak memberikan jelas, weh. kartu kuning. KPU nih. Mansurian memberikan kartu kuning kepada pemain Hongkong nih. yang tadi terlibat friksi dengan Aldia Setahir, pemain yang baru saja masuk, Kim Seung. Justru lawan yang terlihat lebih agresif Anjir, ya, nyali ini Pak. gede juga sih Korea Utara. Ya, dan mereka lihat Ada dorongan nih dari Kim ya, Seung. betul. Dengan penjuru bagi Korea U17, Pak Kwang Song yang terus sangat terampil dari set play, memberikan bola-bola berbahaya kembali. Ada ancaman dan Anjir. tanpa kawalan berarti. Ya Allah, kebobolan mana? 17 berlanjut dan ini menjadi satu kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Pak Jiwon. Lama masuk dari bench, langsung memberikan instant impact dengan lagi mampu menciptakan gol tambahan bagi Korea Utara U17. Ya ini masalah berulang ketika Kayaknya kan kayaknya sih awal belas. Kayaknya sih jagal bagian gawang. penalti. Biasanya kan lek biasanya itu enak sih Joko di andini gawang ya. Betul sekali. Gak enak belas. Biasanya di pinggir gawang biasanya ada orang tuh. Gak enak sama sekali. Renggang dan antar pemainnya. Gila. Ya malah justru harusnya ya coach ya. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi second ball bagi lawan ya. Artinya clearance sejauh-jauhnya atau keberanian dari penjaga gawang untuk bisa melakukan penyelamatan bola udara. Udah menit 77 6-0. Keraguan yang Lawan hari ini berhalang terlihat kokoh. dominan sekali Menang. dalam pengambilan keputusan ya dari setiap pemain. Udahlah, gini lah kamu gini. Aku main bertahan, main nyerang. Passing ya dengan Kamu skala 6-0 ini. Wes. kurang apa kalau saya bilang tidak seperti biasa, kurang greget ya. Evan Forasta, Tegas, ya. Gila sih, tak akui mentalnya Korea Utara ini gila. Semua terjadi begitu serba salah. Jadi Posisimu menang, tapi yang belum nyerang gitu loh. Oke. Evan Forasta kali ini coba lagi mengancam, dia terus Weh, berjuang Sek. kontak tapi Sek, gak pelanggaran nih. sebuah pelanggaran tadi. coba mencari satu advantage ya dengan area tempat penalti ini yang tidak Gila, wasit diberi ini. oleh wasit. Oh ada Ada cek sebenarnya. Dengan kontak yang terjadi memang ada tadi obstruksi yang menurut wasit lapangan Kan pelanggaran nih. Monteza Mansurian minimal.
tapi sepertinya akan direview. Laga berlanjut dengan cek yang sudah berakhir. Anjir, kayak fair play ini belas ya. Ahmad Al-Ghazali kali ini. Ini adalah pembelajaran dengan cara yang paling keras dirasa oleh Indonesia U17, tapi inilah dia bukti di level elit di kelompok umur U17. Ini tentunya satu keadaan di mana harus diterima dan harus ada pembelajaran untuk langkah-langkah berikutnya dan bersiap juga untuk World Cup yang akan berlangsung di bulan November nanti di Qatar. November. Iya, ini akan lebih berat. November Piala Dunia U17 ya. Eropa, Amerika Latin, dan juga tentunya Timur Tengah. Tentu Waduh. persiapan yang harus lebih matang dilakukan. Ada waktu 6 bulan. Kenapa ya gak wani duel ngawur ya? Cukup sekali. Memberikan banyak Sumpah sekali gak nek kontak fisiknya sama sekali. lagi ya. Pasti akan Maksudku kontak fisik antara pemain Indonesia sampai lebih baik. Korea Utara loh. Main merasakan Bener-bener pengalaman bermain gak ada loh. kualitas timnya. Cuma emosional Pasti gitu-gitu akan aja. juga kita lihat lebih kualitas lagi dibandingkan dalam Piala Asia ini. Gak ada emosional sama sekali. Posisi pemain dengan update yang didapat oleh staf ke pelatih, itu sesuatu hal yang wajar. Jadi untuk satu turnamen ke turnamen yang lain, continuity untuk masuk keluar pemain, mengisi 23 nama Ini di satu 80 kondisi yang ya. memang harus dilakukan ya, Coach. Ya. Gila. Kompetisi antar pemain yang terjadi. Iya. Terus berjuang para pemain Garuda Muda. Coba lagi mengganggu dengan pergerakan dari Evan Forasta. Pressing. Ayo pressing. Sektor kiri. Yes. Ya Kita mencoba Allah, untuk ya Allah. lakukan ini ya, pressing dengan tinggi beberapa momen. Sebetulnya boleh dibilang itu bisa jadi satu opsi ya. Di sisa menit kita bermain ini, ya, itu juga memberikan satu alternatif atau gambaran bermain seperti apa nantinya akan kita lakukan. Sambil juga memberikan Pressing rasa kayak percaya diri tackle untuk kayak pemain apa dari kayak challenge mas dengan gue. lawan yang lebih punya kualitas. Betul. Justru sing emosi ku pemain Korea Utara, emosional itu Tentunya agak hasil sedikit. di quarter final ini Kenapa gak dimanfaatkan loh emosionalnya mereka itu loh. level yang lebih tinggi di Piala Dunia. Ini juga menarik ya, Coach. Ada 3 pergantian yang dilakukan di babak kedua, tapi 4 gol yang terjadi. Ya. Gila. Dan ini kalian bagi coach Oh Taisong yang mengatakan bahwa timnya kurang tajam dan di knockout stage di pertandingan babak Satu pemain di langsung setengah lapangan, membuktikan dengan 6 gol. 10 pemain di belakang semua Indonesia. Di akhir grup stage 81. ada 2 pemain yang mencetak 2 gol bagi North Korea, yang ini Park Hwang-sung dan juga Kang Rim, dan selebihnya mereka berbagi. Tapi kemudian ini ada 6 gol yang tercetak, bahkan Kang Rim juga menambah lagi koleksi golnya di persaingan kali ini dan membuat Korea Utara U17 akan menjadi lawan yang akan begitu menyulitkan juga bagi Uzbekistan U17 yang sudah menanti di partai semifinal. Iya, betul. Apalagi continuity 3 pertandingan selalu mencetak gol ini, Kang Rim membuktikan ya, semakin matang, dan Uzbekistan juga semakin kuat ya sebagai kekuatan di Asia. Gol gitu loh. Karena kontak fisik kayak gitu loh. Maksud kui Dan situasi itu loh. berbalik justru Kasih paham le. kita mampu Itu dengan loh. baik Panji. buat 7 gol Loh. dalam 3 pertandingan hanya 1 kemasukan. Lah gitu loh. Kali ini berbalik. Cuma body chance gitu loh maksud kui. Dikomparasikan dengan bagaimana Iya, Korea Utara. Alberto Hengga bahkan adalah pemain yang mampu juga menciptakan 2 gol juga dengan Zahawi Goli. Kemudian Evan Forasta dengan 3 gol. Yang menarik, dia dan Minato Yoshida sudah tidak akan lagi Main terlibat musim dalam keras gitu loh. kali ini setelah Dan greget lawannya karena Korea Utara emosional itu tinggi gitu loh. Pancingnya emosionalnya luar gitu loh. biasa mengesankan off the bench. Rick Kamrin sangat mematikan dengan finishing yang dia pertunjukkan, yang kembali memperlebar jarak keunggulan Korea Utara U17 atas tim asuhan coach Nova. Bahkan Novera tuh sampai geleng-geleng loh sekarang. Jadi satu Ini Novera sudah bilang. melupakan, tapi juga menjadi pelajaran signifikan, dan tentunya taping dari match ini akan langsung nanti ditelaah, dibedah secara forensik tentunya Coach RT, karena banyak kelemahan yang terjadi di laga ini. Ya, pasti ya, karena sekali
sekali lagi ini tim muda usia, kita tidak boleh memuji terlalu tinggi, tapi juga tidak bisa menjatuhkan mereka terlalu dalam ya, karena bagaimanapun kita harus selalu mensupport mereka. Mereka inilah cikal bakal para pemain Indonesia kelak, dan kita harus betul-betul mampu dengan tepat, dengan proporsional memberikan porsi untuk mereka bisa terus termotivasi memperbaiki setiap kesalahan. Dan saya pikir staf coaching sudah segera akan membuat observasi, analisa, dan kemudian memutuskan seperti apa mempersiapkan tim ini untuk menuju Piala Dunia. Ya, satu hasil yang juga kembali lagi ya seperti di 2018. Tapi ketika itu mampu mencetak 2 gol ketika dikalahkan Australia. Ya. Dan tentu ini salah satu rekan dari Coach RD ya, Fahri Husaini ya, ada di staf kepelatihan di 2018 tersebut. Australia pun sudah tidak beraksi lagi di babak Lebar. besar. Mereka takluk di Lebar. group stages. Kanan. Tidak Woi, ke kanan, ke kanan. babak kualifikasi. Kanan. Mereka ada di atas dari Oke. 17 dan satu grup untuk menuju ke Saudi Arabia. Poinnya sama. Banyak kejutan tentu di Piala Asia tahun ini. Bagaimana Korea Selatan yang begitu sangat dominan juga bisa dikalahkan oleh kita. Beberapa, kalau kemarin kita lihat bagaimana Jepang harus takluk di Arab Saudi dengan Arab Saudi, mengindikasikan adanya satu situasi yang berbeda yang terjadi di sepak bola Asia. Bagaimana semakin merata tingkat persaingannya. Yang unik justru Vietnam sempat di babak pertama jadi juara grup. berubah drastis. Tapi tetap disambut luar biasa dengan kepulangan para pemain muda dengan 3 hasil imbang yang mereka raih. Berbeda dengan Thailand ya, Thailand yang sekarang juga dalam mungkin transisi di kelompok umurnya juga banyak kendala di sana dengan pergantian pelatih secepatnya setelah mereka bertolak pulang dari Saudi Arabia. Dan memang di level kelompok umur U17 di mana para pemain muda tentunya selalu saja akan berbuat kesalahan. Ini yang tentunya menjadi hal yang menarik. Mereka akan belajar banyak dan akan membuat mereka menjadi pemain yang lebih baik lagi dan meningkat kemampuannya. Dan ini juga adalah hal yang sudah di-expect oleh tim pelatih. 86. Piala Dunia termuda ya untuk kelompok usia yang di turnamen event yang dilakukan oleh FIFA. Artinya kenapa ini memang satu pembelajaran awal dari pemain untuk ada di satu atmosfer turnamen Udah Korea Utara main tiki taka ya, main ke belakang terus. Salah satu stepping stone untuk pemain bisa mempersiapkan diri Udah menjadi santai. seorang pemain yang kelak bisa lebih komplit lagi menjadi pemain nasional senior ya. Jadi buat saya sekali lagi kita harus benar-benar bijak dalam memberikan pujian maupun juga koreksi terhadap mereka. Ya, kalau dibandingkan 2023 tidak lolos ya. Artinya ini satu grafik peningkatan yang luar biasa bagi Garuda Muda. Padahal waktu itu 2023 kualifikasinya di Pakansari ya, di Indonesia ketika itu. Jadi ini satu hal yang layak diapresiasi. Oke, gitu loh. Good. Langsung Good melalui chance gitu loh. kualifikasi di ajang tertinggi meskipun ini kelompok umur yaitu Piala Dunia. Artinya achievement yang memang lagi-lagi kita sebagai supporter juga harus memberikan apresiasi penuh, dukungan penuh, dan termasuk juga grafik peningkatan yang luar biasa bagi Garuda Muda. Padahal waktu itu 2023 kualifikasinya di Pakansari ya, di Indonesia ketika itu. Jadi siapkan diri menjadi seorang pemain yang kelak bisa lebih komplit lagi menjadi pemain nasional. juga PR buat para pemain ya. Tidak dibiarkan dilepas begitu saja, apalagi dikembalikan ke klub. Ya. Ini satu kondisi yang memang Ini mungkin tidak akan ideal 8. nanti ketika di bulan November nanti ya, ketika dimainkan Piala Dunia Qatar. Oke, pressing cuma satu orang. Klub sendiri kan nanti kompetisi Ya. akan berakhir bulan Mei akhir ya. Sementara Juni itu biasanya klub belum memulai persiapan.
baru mungkin Juni akhiran. Oke, bareng-bareng itu loh, press, tiga. Kita akan kehilangan waktu kalau kita liburkan pemain-pemain ini terlalu lama. Betul. Apalagi kalau kita lihat di squad Coach Nova kali ini hanya 2 ya pemain yang betul-betul bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia ya. Jadi ini satu PR lagi ini Coach. Betul, tapi mereka paling tidak, mereka sudah banyak menit bermainnya ketika mereka bermain di kompetisi Elite Pro Academy. Betul. Ya. Dan ini adalah squad yang sama ketika di U16 Boys Championship ya, di ASEAN. Ayo, udah lah, long boleh gak masalah Terus kok. berupaya untuk bisa menciptakan Oke, peluang umur pemain 17. Garuda Muda. Raffi Rashid Oke, skor sih, anjay, yang beneran. mampu ditutup tadi laju pergerakan. Fabio Escobar ini. Juga menjadi hari yang begitu membuat dia mungkin frustrasi, terus berupaya untuk menciptakan aksi-aksi mengancam, tapi terus kesulitan dengan solidnya pertahanan dari Korea Utara U17. Ya ini Neo juga sudah bermain ya, Josh Holong. Ya, Jadi menggantikan Evandra Florastra. Kita main berapa menit ini? Josh Holong yang sempat memberikan Saya assist sedikit di ya, soalnya jarang turnamen banget kali ini. bangga. Ada tekanan yang diberikan tadi, masih terus melaju. Kok fisik berbahaya. duel kita kalah loh, counter loh. Dan harus Anjing. ditarik, tapi laga berlanjut karena bola masih menguntungkan bagi Korea Utara U17. Anjing. Lagi kecepatan di Alhamdulillah. sudut sempit tadi. Umpan panjang dari Anjay, gagal makanya bisa nih. dimanfaatkan. Dan kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan dengan keunggulan komprehensif dari Korea Utara. 2 menit, tambah waktu 2 menit. Masih tidak ada tambahan waktu yang berlebihan karena memang jarak Ya kan? gol sudah Aku mau jauh. tambahan waktu sedikit. Ya kan kena pelanggaran sing keras gitu loh. Asal Iran ini Gak ada sedikit ulur-ulur dari waktu, di gak turnamen ada. kelompok umur. Iya, Satu ada. kesalahan tadi menarik jersey harusnya dengan tegas ya, itu adalah satu pelanggaran karena ini Loh, turnamen. press sini loh, kanan. Lebih leluasa ya untuk lebih menghidupkan. Ini lagi-lagi ada tarikan tadi yang dilakukan oleh Fandi Ahmad. Menutup persaingan kali ini dengan lagi mampu mengendalikan situasi. Kim Eugene yang tidak digantikan di laga ini terus tampil konsisten di lini kreasi dan juga menjadi finisher yang sangat handal bagi Korea Utara U17. Jadi insya Allah aku live insya Allah. Ada pertandingan Indonesia. Sangat nyaman. Korea bisa melakukan build up. Cuma lama ya bisa main lagi. Jadi Minimnya tekanan terhadap mereka. konten selanjutnya aku bakal ngupload soal timnas juga. Build up. Soal live streaming. Ya, kalian Ini punya bahkan konten-konten possession yang lebih dominan dimiliki oleh Korea Utara juga di boleh. babak pertama. Park Kwang Song yang juga tampil sebagai salah satu pencetak gol bagi Korea Utara U17 di laga kali ini dan menunggu mereka Uzbekistan. Mereka menjadi persaingan yang sangat menarik di partai semifinal. Sayang sekali bagi Garuda Muda dengan kekalahan yang cukup mencolok 6 gol Udah kalah 6-0. Pasukan Garuda Muda tersingkir dari persaingan AFC Under 17 Asian Cup dengan aksi-aksi gemilang para pemain pengganti, bahkan Park Ju-won juga mampu untuk bisa menciptakan gol yang semakin membuat nyaman keunggulan Korea Utara U17 dalam laga ini. Aksi kecewa dari Daniel Alfredo, Sahabi Colin dan juga Coach Nov. udah ya. Jadi pertandingan ini 6-0. Jujur ya, aku pribadi sudah memprediksi bahwa pertandingan ini bakal susah banget karena satu, materi Korea Utara bagus. Karena pemain Korea Utara itu bermain di satu klub, semua pemain, dan Korea Utara itu latihan fisik itu gila-gilaan pemainnya. Bahkan pemain U17 ini adalah salah satu anggota militer. Bayangkan pemain U17 mereka itu anggota militer, calon anggota militer. Emang gila sih, aduh, cuman ya udahlah.
Kita tetap semangat. Ya, semoga di event World Cup November ya, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Garuda Muda yang U17. Semoga ini menjadi pelajaran untuk timnas U17. Jadi banyak evaluasi lah dari kekalahan ini ya, kekalahan dari Korea Utara. Aku harap ya, semoga ini ada hikmahnya. Aku harap banyak belajar. Oke, sekian dan terima kasih. See you, bye bye.